Selamat datang di program kita yaitu Talk Show Internasio. Jadi di kesempatan kali ini, di talk show kali ini kita bakalan saling diskusi ya Gil, tanya jawab. Talk show ini kita kerjain untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah politik luar negeri dari Pak Hardi Alunaza. Kita kenalin diri dulu, kita lupa kenalin diri. Jadi nama aku Muhammad Arif Mahendra. Nama aku Muhammad Fadli, biasa dipanggil Agil, makanya dari tadi Afif manggil Agil. Jadi biar nggak memperpanjang waktu, kita mulai aja langsung sekarang ya Gil ya. Siapa dulu nih yang mau mulai? Agil dulu atau Boleh. Boleh Agil dulu ya. Pertama ya, pertanyaan ya, mengapa studi mengenai politik luar negeri ini harus bersifat multidisipliner? Oke, ini pertanyaan yang bagus sih. Kenapa kajian politik luar negeri harus bersifat multidisipliner? Nah, kalau kita tahu politik luar negeri ini kan berhubungan sama kebijakan suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya yang nggak bisa terpenuhi secara domestik. Makanya dilakukan secara internasional. Nah, kalau dalam segitu, kita bisa tahu kalau misalnya kebijakan ini nggak diambil dari tentang politik aja, tapi juga diambil kebijakan ekonomi, kebijakan lingkungan. Kalau yang sekarang kita lihat ada kebijakan kesehatan menghadapi corona gitu kan. Nah, maka dari itu para pengambil keputusan ini harus bisa mengkaji dari berbagai aspek, dari berbagai kajian. Contohnya nih kayak dari pembangunan kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan, pembangunan PLTN. Itu kan nggak hanya mengkaji dari politik, tapi juga dari tentang perekonomian masyarakat sekitar, terus kayak kondisi lingkungan, terus keamanannya juga, geografisnya, pokoknya ya walaupun diambil dari secara politik, tapi mereka juga harus paham supaya kebijakannya itu bisa strategis, bisa pas, tepat sasaran gitu loh. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua Agil. Jadi pertanyaan buat Agil nih, gimana sih pendekatan strategis dan global dapat menjelaskan perkembangan studi mengenai politik luar negeri? Nah, ini kan agak mendasar ya kalau kita bicara strategis, berbicara tentang pendekatan strategis ataupun global mengenai perkembangan studi politik luar negeri. Yang pertama ini kan kita bahas strategi dulu ya. Strategi ini ibarat aktor-aktor HI ini untuk mencapai kepentingan harus mencapai suatu kepentingan yang dipunya. Nah, dia ini harus memikirkan bahwa kebijakan yang dia ambil ini tidak bertolak belakang dengan aktor lain yang bisa menyebabkan konflik, perselisihan. Nah, itulah perlunya strategi dalam studi studi politik luar negeri. Nah, lalu ada pendekatan global. Pendekatan global ini, dunia ini sebagai penentu dari nasib serta sikap dari aktor-aktor HI. Nah, kejadian-kejadian penting di dunia ini sebagai yang menentukan aktor HI ini. Sebagai contoh, dalam Perang Dunia 1 dan 2, perang dengan skala global ini menyebabkan memberikan dinamika kepada aktor-aktor HI ini berupa nasib atau serta itu tadi sikap. Nah, makanya hal-hal ini nih, kedua pendekatan ini agak berkaitan dalam perkembangan studi politik luar negeri. Next, pertanyaan berikutnya. Nah, proses generalisasi, bagaimana sih proses generalisasi terbatas dapat berubah menjadi generalisasi yang bersifat universal? Oke, kalau ngomongin generalisasi tentang terbatas dan universal ya, pertama kita paham dulu generalisasi itu adalah sebuah proses penalaran yang bisa menarik sebuah kesimpulan sehingga apa yang kita telah ini bisa bersifat umum. Nah, sedangkan generalisasi terbatas itu adalah proses generalisasi yang proses pengumpulan datanya itu terbatas. Dan generalisasi terbatas ini dapat berubah menjadi generalisasi universal ketika dia dikaji dengan suatu melalui proses yang ilmiah, logis, dan juga empiris. Sebagai contoh, ketika kita mengkaji atau menganalisis efek domino dari suatu permasalahan, tapi hanya fokus pada satu kasus saja, itu berarti generalisasi terbatas. Tapi ketika efek domino itu kita kaji dari berbagai aspek juga selain dari fenomena yang satu ini, itu bisa berubah menjadi generalisasi universal. Kira-kira sih seperti itu. Ini pertanyaan berikutnya buat Agil nih. Jelaskan nih, menurut Agil, apa-apa aja sih tujuan dari proses studi komparasi dalam politik luar negeri itu? Kalau kita komparasi dulu ya. Komparasi ini kan artinya berarti membandingkan kan? Komparasi membandingkan. Jadi dalam politik luar negeri ini menjelaskan suatu fenomena dengan membandingkan fenomena lain. Nah, tujuannya ini kan perbandingan yang dilakukan oleh subjek-subjek pembuat kebijakan. Contoh,
kita ngambil kasus yang terjadi pada saat ini ya, corona. Nah, bagaimana sih kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani corona? Nah, habis itu kita komparasikan dengan kebijakan pemerintah Cina dalam menangani corona. Jadi kita lihat kayak mana Cina menangani corona, kita bisa tiru gitu. Tapi kita adaptasi juga. Nggak perlu ngambil semuanya gitu mentah-mentah. Pertanyaan berikutnya apa nih? Lanjut ya. Pertanyaan kelima. Lanjut ya, jenis epistemologi dari studi politik luar negeri. Dari itu gimana sih? epistemologi. Kalau berkaitan dengan epistemologi ini, kalau dalam Polugri itu bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah klasifikasi di mana politik luar negeri ini dia menganalisis dan mendeskripsikan daripada politik luar negeri itu sendiri, termasuk pada pola perilakunya, sifatnya, dan jenis-jenisnya, yang juga melihat gitu proses atau tujuan proses perkembangan dari Polugrinya itu seperti apa. Nah, yang kedua ada kajian atau analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih politik luar negeri itu dilakukan. Termasuk dari proses ini sih, pengambilan keputusannya, decision makingnya. Nah, dari sana tuh kedua epistemologi ini berkaitan sekali atau sangat menyumbangkan sesuatu sekali dalam politik luar negeri, karena dia menciptakan teori-teori dan konsep-konsep baru yang sebenarnya berkaitan nih sama generalisasi tadi. Yang soal kedua itu ya? Ya, yang pertanyaan ketiga, pertanyaan ketiga, di mana konsep-konsep epistemologi ini tuh dipelajari dari generalisasi terbatas dan juga generalisasi universal. Nah, kira-kira gitu tuh. Nah, teman-teman, tadi kan udah 5 pertanyaan nih. 5 pertanyaan. Nah, setelah ini kami akan memberikan kita break dulu berarti ya. Oke, teman-teman jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap terus di channel kita di Talk Show Internasio. Oke, kembali lagi bersama kita. Bagaimana tadi fakta-fakta tentang HI-nya? Menarik kan? Kalau kalian ngerasa menarik, jangan lupa share video ini, oke? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih, Gil. Pertanyaan yang ke-6 berarti ya. Nah, kalau menurut Agil nih, level analisis individu dalam politik luar negeri itu gimana perannya? Level analisis individu. Ini sangat simpel ya. Level analisis ini kan ada beberapa bagian. Nah, salah satunya itu kan level analisis individu ya. Individu ini berarti seseorang yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuat kebijakan luar negeri itu. Nah, ini kita mengartikannya sebagai presiden lah ya, kita ambil contohnya presiden. Pimpin negara lah gitu ya. Pimpin negara. Contohnya Presiden Donald Trump ini memerintahkan pasukan militernya nih menyerang Iran. Yang kemarin itu yang baru. Itu. Nah, ini kan membuktikan bahwa individu ini memiliki peranan penting dalam perpolitikan internasional. Berarti dia ini sendiri tapi dia punya peran yang besar betul. gitu. Nah, sampai lanjut ya. Sekarang Agil yang nanya. Nah, pertanyaan yang ketujuh, jelaskan hubungan antara pendekatan dengan variabel yang menjadi indikator kepemimpinan individu dalam kajian politik luar negeri. Ini berkaitan benar tadi. Cuman ini lebih dari kacamata kepemimpinannya gimana kan berarti. Nah, kalau dalam aktualisasi politik luar negeri ya, yang menjadi indikator kepemimpinan nih itu memiliki dampak yang paling besar sih dari proses pengambilan keputusan seorang pemimpin. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita lihat ya, kalau pemimpin yang memiliki gaya otokratik, pasti mereka nih lebih cenderung membuat kebijakan tuh dari pemikiran mereka sendiri. Terus mereka juga perintahnya tuh satu komando, satu arah aja, ke bawah aja. Nah, sedangkan kalau pemimpin yang transformatif gitu ibaratnya, transformasional, mereka nih lebih mendorong yang bawahan-bawahan mereka atau orang-orang di sekitar mereka untuk ikut sama-sama bikin kebijakan. Terus dia juga ngelihat situasinya yang fakta realnya itu gimana sih di lapangan. Kayak misalnya kita lihat contohnya Jokowi, dia nih punya gaya kepemimpinan yang karismatik sama pragmatis gitu kan. Dia bikin kebijakan luar negeri itu yang secara langsung kelihatan hasilnya, kayak hubungan bilateral gitu, dan lebih fokus kepada peningkatan di bidang ekonomi dan juga investasi. Itu yang mengaitkan antara karakteristik kepemimpinan individu dengan pendekatan yang mereka lakukan dalam kebijakan luar negeri. Nah, next nih, pertanyaan lagi buat Agil. Contoh dari fenomena analisis individu dalam
fenomena hubungan internasional. Dari tadi kan kita bahas tentang individu-individu. Contohnya tuh gimana tuh? Unit analisa individu ini ya, sebenarnya ini unit analisa individu ini menduduki level terendah. Iya, paling rendah. Dibanding unit analisa kan ada lain. negara, ada apa gitu kan ya. Ya. Namun individu ini kan sebagai aktor individu. Nah, ini perannya sangat fundamental, teman-teman. Sangat mendasar terhadap perpolitikan internasional. Sebagai contoh, Donald Trump mengambil kebijakan proteksionisme kebijakan proteksionisme untuk menghadapi perang dagang yang terjadi dengan Cina. Nah, kebijakan ini kan Trump kepentingan dari Amerika sendiri, dia menginginkan bahwa perekonomian global dan manufaktur AS itu meningkat. Balik lagi. Ya. Nah, kebijakan proteksionisme ini, Bif, ini diadopsi dari kebijakan yang pernah Trump lakukan kepada Meksiko. Nah, tapi kebijakan ini berhasil membuat perekonomian Meksiko ini resesi terhadap Amerika. Sebenarnya ini berkaitan juga sama yang awal sekali tadi, komparasi membandingkan kebijakan dia ngadopsi kebijakan dia dulu dipakai dia di yang sekarang. Nah, ini berarti dari tadi berkaitan gitu. Ya, berkaitan. Nah, simpelnya sih begitu sih untuk pertanyaan nomor 8 ya. Oke, lanjut pertanyaan nomor 9. Pertanyaan ke-9 nih, apa itu? Pertanyaannya gini, Pip. Jelaskan sejumlah karakteristik yang mempengaruhi politik luar negeri. Karakteristik yang mempengaruhi politik luar negeri. Ini kalau aku mau jawab sih bisa dari kita klasifikasi jadi dua lagi nih. Jadi karakteristik yang mempengaruhi ini ada dua. Ada faktor internal dengan faktor eksternalnya. Kalau dari segi internal kita bisa melihat adanya sistem birokrasi yang dilakukan pemerintah. Nah, sistem birokrasi ini perkara dia aksesnya mudah atau sulit, itu mempengaruhi dengan kebijakan luar negeri yang mereka ambil, yang mereka buat, yang mereka lakukan. Nah, yang kedua ada peran masih di internal, ada peran dari media massa. Jadi media massa ini sangat penting sekali dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri, karena dia punya peran untuk membangun opini publik, dia juga punya peran untuk menyediakan informasi-informasi supaya pemerintah atau pengambil keputusan tuh punya preferensi gitu dalam mengambil kebijakannya. Nah, sedangkan kalau misalnya dari faktor eksternalnya sendiri itu ada kondisi global nih. Nah, kondisi global dilihat tuh. Wah, itu pasti berkaitan loh tadi dengan berkaitan sama lain-lain. Jadi ternyata kondisi global itu mempengaruhi juga preferensi suatu negara untuk mengambil kebijakannya. Misalnya kayak sekarang nih yang lagi hot kan corona. Jadi kebijakan Indonesia atau negara-negara lain pasti lebih ke arah kesehatan gitu kan. Kebijakan luar negeri gimana, bekerja sama mungkin mereka adain impor ekspor masker gitu segala macam. Itu jawaban untuk pertanyaan dari Agil. Nah, sekarang aku mau balik nanya lagi nih buat Agil. Coba nih apa sih hubungan antara sistem keyakinan dengan atribut kepribadian individu dalam proses pengambilan keputusan? Ini masih individu. Kalau dalam pengambilan keputusan nih lah ya. Kalau kita tuh dalam pengambilan keputusan individu nih, kita nih biasa mengenal konsep idiosinkrotik. Nah, idiosinkrotik. Nah, idiosinkrotik ini kan merupakan sebuah aspek dalam pengambilan keputusan yang dilakukan individu. Dia tuh melihat latar belakang, nilai yang pernah dilakukan oleh pengalaman yang dimiliki oleh aktor individu ini. Nah, keyakinan dan kepribadian dari seorang individu ini memiliki kecenderungan dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukannya nanti. Nih, sebagai contoh, Presiden Joko Widodo membuat kebijakan melihat bahwa mengedepankan akses sarana dan prasarana, karena juga yang ini yang lebih pro rakyat gitu istilahnya. Iya, lebih pro rakyat karena latar belakang Presiden Jokowi sendiri kan dari rakyat kecil ya. Nah, dia lebih mengutamakan rakyat. Nah, simpelnya sih itu sederhananya. Jadi antara keyakinan dan pengalaman itu sangat berpengaruh dalam keputusan. Oke, ini kita udah nanya banyak-banyak juga. Kali ini kita break lagi, kita saksikan lagi fakta-fakta menarik dari hubungan internasional. Tapi tetap ingat, jangan kemana-mana, tetap di Talk Show International. Oke, setelah kami berikan fakta-fakta tadi, setelah break tadi, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ke-11. Ya. Nah, pertanyaannya gini nih. Bagaimana kedekatan hubungan antara Indonesia dan Cina masa pemerintahan Joko Widodo?
Oh, kalau misalnya di era Joko Widodo antara Cina dan Indonesia itu hubungannya sebenarnya semakin dekat sekali. Hal ini terdorong karena Jokowi ini pada era pemerintahnya sangat memfokuskan pada pembangunan di bidang infrastruktur dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Nah, dari hal itu Jokowi ini mengadakan hubungan dengan Cina agar investasi itu masuk ke dalam Indonesia sehingga pembangunan infrastruktur aksesibilitas dari masyarakat tuh bisa terasa. Seperti itu kira-kira kedekatannya memang sangat dekat sekali kalau di era Jokowi sekarang. Ini berikutnya pertanyaan buat Agil nih. Tadi ini sebenarnya melanjutkan dari pertanyaan Agil antara Cina dengan Indonesia ya. Jadi kan dua negara ini sangat berbeda nih, tapi gimana sih kedua negara ini bisa saling mempengaruhi? Padahal mereka ini berbeda loh dua-duanya. Antara Cina dan Indonesia ini memiliki perbedaan ya di berbagai aspek. Nah, salah satunya ini kan di sistem pemerintahan. Kalau Cina ini kan dengan Cina ini agak sosialis, namun sistem pemerintahannya monopartai. Nah, sedangkan Indonesia dengan agak sedikit liberalis, namun sistem partainya ini multi partai. Nah, lalu kedua negara ini dapat saling mempengaruhi apabila kita kaji PIP dengan teori dependensi, ketergantungan. Ya, ketergantungan. Nah, sebagai contoh, aku mau ngasih contoh bahwa kalau Indonesia ini mempengaruhi Cina dalam ekspor tenaga kerja asing. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi keduanya ini memang saling mempengaruhi walaupun mereka berbeda. Pertanyaan nomor 13. Bagaimana hubungan Indonesia dan Cina dalam bidang investasi? Kalau dalam bidang investasi ini sebenarnya udah kelihatan juga dari dua pertanyaan yang sebelumnya. Kayak apa bilang tadi, jadi hubungan antara Cina dengan Indonesia ini terdorong karena adanya kebijakan-kebijakan yang pembangunan infrastruktur, sehingga investasi yang datang dari Cina pun memang kebanyakan dari bidang infrastruktur itu sendiri. Karena menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, Cina ini menduduki posisi ketiga dalam investasi di Indonesia, hanya kalah dari Singapura dan Jepang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang kita membutuhkan tenaga asing mereka gitu, membutuhkan kucuran dana dari mereka. Itu ya berkaitan dengan teori ketergantungan. Dependensi tadi. Jadi saling mempengaruhi lah semuanya. Memang investasi Cina di Indonesia ini memang banyak sekali. Karena yang tadi itu peringkat ketiga gitu Indonesia. Kira-kira kayak gitu sih memang hubungan antara investasinya. Kayak gitu teman-teman. Berikutnya nih pertanyaan buat Agil. Masih ngomongin Cina dan Indonesia, gimana sisi kan kita lihat nih sekarang nih ada klaim Cina terhadap laut Natuna Utara atau laut Cina Selatan. Nah, gimana sih sikap Indonesia menghadapi itu? Untuk terkait klaim Cina terhadap Kepulauan Natuna ini, pasti kan ada respon. Ini ada respon yang berbeda sih antara pejabat-pejabat di negara kita ini. Nah, Presiden dan Menhan ini menganggap bahwa mereka ini menginginkan upaya itu diselesaikan secara damai. Nah, itu kalau dari Presiden dan Menhan. Nah, tapi di sisi Menlu dan Menko Polhukam ini menolak klaim Cina sepihak atas Nandaslan itu. Karena kan sepihak. Nah, di sisi militer ada TNI dan Bakamla. Nah, itu memperkuat sistem alutsista di Laut Cina untuk melakukan pengawasan di Laut Natuna. Nah, karena ini kan dari pihak militer sendiri pun inginkan gunanya kita memperkuat alutsista ini kan takut kita bahwa di daerah itu rentan terjadinya konflik. Mewaspadai. Makanya dilakukan peningkatan pengawasan di wilayah Natuna itu. Nah, seperti itu, Bi. Nah, jadi sejatinya negara kita ini secara garis besar Indonesia ini menginginkan bahwa mengupayakan jalur damai gitu sebenarnya. Cuman memang perlu adanya peningkatan militer supaya tetap ibaratnya waspada lah ya. Biar dan juga menjaga hubungan Indonesia dengan Cina. Karena kita tahu kayak yang dibilang tadi investasi Cina kan berpengaruh sekali di Indonesia sekali. Karena itu jadi karena teori ketergantungan. Makanya Indonesia ini tetap menjaga stabilitas perpolitikan dan keamanan. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Lanjut ya.
buat aku berarti ya. Bagaimana sih kepentingan Indonesia? Jelaskan lah ya. Kepentingan Indonesia atas negara Cina, serta jelaskan juga kepentingan Cina terhadap Indonesia. Oke, ini masalah kepentingan-kepentingan. Jadi kalau dalam politik luar negeri atau hubungan internasional, kedua negara dalam melakukan hubungan bilateral, melakukan diplomasi, pasti kan ada kepentingan-kepentingan di balik itu kan. Tapi tentunya nggak sembarangan. Mereka pasti ingin win-win solution. Artinya satu sama lain tuh pengen saling untung. Ya, nah, dikemas dalam diplomasi. Kalau kita lihat kepentingan Indonesia atas Cina dulu ya. Kepentingan Indonesia atas Cina tuh kayak yang udah dijelasin sebenarnya. Karena banyak infrastruktur yang ingin dibangun, sehingga kita butuh kucuran dana nih dari Cina. Ya. Nggak dari Cina aja sebenarnya, cuman memang Cina paling banyak gitu besar kan. Ya, dan kita selain kucuran dana, kita juga butuh tenaga asing mereka. Mengapa? Karena biar pembangunannya itu efisien dan bisa cepat dirasakan sama masyarakat kita. Kira-kira tuh kayak gitu sih. Tapi kita harus perhatikan juga jangan sampai tenaga asing yang kita impor nih ilegal gitu. Dan kalau ilegal kan pasti merugikan ya, buat kita kan. Membludak juga ya. Iya. Nanti menutup masyarakat lokal gitu kan. Sedangkan kalau dari Cina dengan kepentingan Cina di Indonesia sendiri tuh sebenarnya terjadi karena ini sih perang dagang Cina dengan Amerika. Karena kan dua negara ini kan ekonominya lagi goyah kan, ibaratnya saling takut jatuh lah ibaratnya. Jadi Cina ini membutuhkan kekuatan, mereka membangun kekuatan perekonomian mereka supaya bisa setidaknya mengimbangi lah dengan Amerika Serikat. Caranya ya menanamkan investasi-investasi di Indonesia. Terus mereka nih juga melihat bahwasanya SDM dan SDA Indonesia ini sangat bagus gitu untuk diinvestasikan secara jangka panjang. Nah, kembali lagi, pemerintah Indonesia ini perlu berhati-hati dengan kebaikan Cina memberikan investasi, bantuan dana segala macam. Iya, karena ditakutkan akan ada Chinese money trap, yang mana itu udah menjerat negara-negara lain yang mereka memang dijerat sampai habis gitu, betul-betul sampai rugi, sampai bangkrut. Jadi pemerintah Indonesia harus lebih berhati-hati sih dalam hubungan bilateral ini sebenarnya. Kira-kira kayak gitulah kalau ngomongin masalah Indonesia dan Cina. Oke. Nah, itu tadi teman-teman sebagai penutup pertanyaan yang itu pertanyaan terakhir berarti ya. Penutup sebagai talk show internasional kita. Ya. Nah, dari 15 pertanyaan tadi kami berdua minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah kami ucapkan. Ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain atau teman-teman mau mengkritik atau mau memberikan saran kepada kami, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Kalau teman-teman merasa suka sama video ini dan merasa terbantu dengan adanya video ini, teman-teman jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe di channel kita, oke? Dan sekianlah perjumpaan dari kita, sampai jumpa, salam internasional.